Oke, teman-teman, welcome back to my channel. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan apa ya, mendemokan aplikasi yang telah saya buat ya teman-teman. Di sini aplikasi Crude, namun lebih ke aset ya, aset suatu perusahaan. Jadi aplikasi ini bisa memonitoring barang atau aset yang ada di suatu perusahaan. Kemudian misalkan perusahaan itu punya banyak outlet. Terus aset itu dipindahkan atau dimutasi istilahnya ya dari suatu outlet ke outlet lain. Jadi itu nanti tetap akan ada rekotan. Jadi tanggal berapa dia awal distribusi, kemudian tanggal berapa dia dipindahkan ke outlet lain, kemudian nama outletnya, kemudian retur juga akan ada historinya ya teman-teman. Nah, jadi aplikasi desktop ini saya bangun dengan konsep client server ya teman-teman. Jadi client server, eh, kemudian saya menggunakan database MySQL, kemudian bahasa pemrogramannya Visual Basic, dan aplikasi untuk memproses bahasa pemrogramannya itu saya menggunakan Visual Studio 2017. Ini yang versi community ya teman-teman saya pakai ya. Dan juga nanti ada semacam muncul tab-tab menu itu ya teman-teman. Nah itu saya menggunakan Syn Function. Jadi Syn Function community. Jadi saya udah terdaftar, itu termasuk legal ya teman-teman ya. Itu saya menggunakan Syn Function community. Tuh. Jadi kita harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, oke, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Oke, ini aplikasinya. Nah, ini form-formnya ya teman-teman. Ini yang sebelah kanan. Ini. Oke, kita langsung start. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman, yaitu form login dan juga menu utama. Jadi ketika kita belum login, jadi menu utama ini di disable semua. Dan di sini juga ada kode admin yang login, nama admin, level. Nah, level ya ini sih sekarang nggak pengaruh ya di aplikasi ini, karena kita bisa memberikan hak akses kepada user baru ya teman-teman, kepada admin baru kita bisa memberikan hak akses. Tuh. Oke, di sini sumnya saya belum jalankan. Jadi eh, aplikasi ini belum koneksi ke database. Ketika saya belum jalankan, maka akan muncul pesan error ya teman-teman. Oh ya, aplikasi ini saya menggunakan ODBC ya, ODBC 5.1 untuk koneksi dari Visual Studio-nya dengan MySQL atau database-nya ya teman-teman. Oke, kita coba login ya. Karena ini belum saya jalankan sumnya, maka akan terjadi error ya. Oke. Nah, gagal koneksi database, sum belum dijalankan. Jadi driver ini ODBC 5.3 ini dia nggak bisa connect atau dia nggak bisa terhubung ke MySQL atau ke database dengan nama servernya Armageddon ya teman-teman ini. Oke. Nah, kita klik ini. Jadi otomatis sumnya jalan running ya. Oke, kemudian kita klik login atau kita bisa klik enter di sini. Oke. Bisa. Nah, karena di hak akses admin 001 ini full, jadi kita bisa mengakses semua menunya ya teman-teman, semua menu dan semua tombol. Tuh. Nah,
saya akan bahas satu persatu mengenai menunya ini teman-teman. Oke, di master data itu terdapat master admin, master barang, master divisi, dan master supplier. Sekarang kita akan bahas master admin. Nah, di master admin ini kita bisa menambahkan user baru ya teman-teman, yang bisa mengakses aplikasi kita ini. Caranya mudah, bisa ini saya hapus dulu ya teman-teman. Caranya gampang, yaitu klik tombol tambah, tes, dan passwordnya ini level ini sih nggak pengaruh ya teman-teman sama apa hak aksesnya. Jadi teman-teman bisa bebas sih pilih user atau administrator. Kemudian pilih fotonya, oke, kemudian simpan. Kita berhasil disimpan. Oke. Nah, ketika ini udah kita buat, jadi eh, kode kode login ini, dia belum bisa mengakses menu transaksi sama master data. Master data tombol-tombol ini dia nggak bisa akses ya teman-teman. Oke, kita coba di sini. Kita buka lagi di sini ya. Nah, ADM 3. Oke. Nah, jadi dia belum bisa mengakses tombol ini. Dia belum bisa mengakses tombol-tombolnya ya teman-teman. Ya. Dia hanya bisa ekspor, download template ya. Dia belum bisa mengakses. Di menu transaksi juga dia nggak bisa mengakses menunya. Oke ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan kasih hak akses di admin 003 ini ya. Tik ini, klik tombol hak akses ADM 003, cari. Oke. Kemudian kita centang yang mau kita kasih hak aksesnya. Misalkan jual barang rusak ini nggak kita centang ya, jual barang rusak. Terus di master admin saya kasih tambah aja, tambah aja ya teman-teman. Tapi dia nggak bisa ngasih hak akses, edit, hapus, dan yang lainnya juga kita disable ya. Oke, kita simpan, kemudian kita login ulang. Oke, jadi penjualan barang rusak ini dia nggak bisa ya akses teman-teman. Tadi kita udah kasih apa namanya hak aksesnya, jadi dia udah bisa mengakses menu transaksi, pesanan barang, kemudian ini barang masuk, barang keluar dia bisa akses, mutasi barang dia bisa akses, retur barang dia bisa akses. Namun yang ini dia nggak akan bisa akses karena kita nggak kasih hak aksesnya. Dan di menu master data dia hanya bisa mengakses tombol ini aja, dan edit, hapus, dan hak akses dia nggak bisa mengaksesnya, dia nggak bisa menggunakannya ya teman-teman. Dan ini juga karena kita tadi nggak kasih hak aksesnya ya teman-teman. Di dokumentasi, di import, dia juga nggak bisa menggunakan ini, tombol ini hapus ya teman-teman, kecuali kita kasih hak aksesnya baru bisa ya teman-teman. Oke. Next, di sini di master admin, master barang ini cara nge-add-nya sama, cara apa input datanya sama ya teman-teman. Saya buka akun satunya. Cara input datanya sama ya teman-teman, bisa tambah atau input satu persatu datanya. Kita juga bisa import massal ya teman-teman. Jadi kita misalkan kita udah punya nama-nama barang nih, nama barang semua di Excel, jadi kita tinggal download templatenya. Setelah kita download templatenya,
kemudian kita isi datanya, kemudian kita import, kita cari datanya, kemudian kita simpan. Nanti otomatis datanya akan masuk ke database. Nah, di menu master barang ini kita bisa menghapus lebih dari satu data ya teman-teman. Misal saya tambah data mouse, harga beli 50.000, harga jual 60.000 misalkan. Satuan barangnya set aja deh, pcs aja deh ya. Oke, kita simpan. Oke, itu tambah lagi printer 3 juta. Kita simpan. Oke, jadi ini semua datanya udah kesimpan ya teman-teman. Jadi kita bisa menghapus lebih dari satu data. Nih, misalkan kita centang tentang datanya yang akan dihapus, kemudian hapus. Ingin hapus 2 data ya. Nah, maka dia akan kehapus duanya ya teman-teman ya. Kemudian di master divisi sama. Kalau di master divisi ini saya tidak tambahkan hapus massal ya teman-teman. Ini kita hapusnya satu persatu nih datanya. Kemudian di sini ada master supplier sama inputnya. Nah, kemudian kita masuk ke transaksi. Jadi di menu transaksi ini ada pesanan barang, ada barang masuk, ada barang keluar, ada mutasi barang, ada retur barang, ada penjualan barang rusak ya teman-teman ya. Oke, next kita bahas pesanan barang. Jadi menu ini digunakan ketika suatu divisi melakukan request. Jadi saya ingin memesan barang ini gitu. Jadi pihak GA atau pihak gudang dia melakukan registrasi di sini. Divisi mana? Misalkan divisi ini. Dia pesan barang apa ini misalkan. Jumlahnya berapa? 1 misalkan. Harga belinya sekitar 4 juta ya misalkan. Oke, insert. Oke, ini statusnya proses pengajuan. Kita misalkan kalau kita mau nambah lagi barangnya bisa sini tinggal ditambah terus kita simpan. Oke, pesanan berhasil dibuat. Jadi di menu ini bisa satu divisi bisa memesan beberapa barang ya teman-teman, lebih dari satu barang ya teman-teman. Nah, ini ketika kita udah registrasi pesanan barang di menu transaksi pesanan barang, jadi kita bisa lihat di dokumentasi monitoring pesanan. Kita bisa lihat di sini. Jadi yang ini ya teman-teman, yang kita buat tadi. Ini. Oke ya teman-teman. Ini tanggal 19. Oke. Nah, kemudian setelah pesanan barang ini kebeli, baru kita proses di barang masuk. Nih, dengan nomor order atau pesanan. Jadi kita copy ini, paste di sini. Jadi di sini ada 2 metode ya teman-teman, tanpa nomor order dan dengan nomor order. Jadi tanpa nomor order ini ketika kita ingin menambahkan stok tanpa ada pesanan terlebih dahulu, maksudnya tanpa pesanan dari suatu divisi ya teman-teman. Jadi pihak GA langsung dia ngorder sendiri. Nah, misalkan kita pihak GA ada pesanan nih dari suatu divisi, jadi dia tinggal input ini aja, enter. Nah, otomatis akan muncul. Ini kita pilih nama barangnya. Oke, ini langsung otomatis dia
jumlah pesanannya berapa, insert. Oke, tinggal kita simpan. Nah, ini yang tadi statusnya masih proses pengajuan. Ini setelah kita apa namanya kita input di sini transaksi barang masuk, otomatis dia akan berubah statusnya ya teman-teman. Jadi statusnya siap kirim di sini. Oke, siap kirim. Nah, setelah kita kirim barang ya, kita distribusikan barangnya, maka statusnya akan jadi gini, proses pengiriman ya teman-teman. Proses pengiriman. Nah, ini status yang proses pengiriman ini kita bisa input nama penerimanya. Misalkan Nata nih nama penerimanya ya. Kita klik di sini. Ini kita klik yang akan kita isi nama penerimanya. Kemudian kita klik insert. Oke, berhasil insert nama penerima. Oke, kita lihat. Nah, jadi kita bisa input di sini nama penerimanya. Nih, tanggal terkirimnya, tanggal berapa, tanggal pengirimannya, tanggal berapa. Itu ya teman-teman. Ya. Oke, tanggal pengirimannya tanggal 18, tanggal terkirimnya penerimanya Nata. Itu ya teman-teman. Nah, ini siap kirim, bisa nggak kita input namanya? Coba ya teman-teman. Nah, tidak bisa insert nama penerima barang sudah siap dikirim, tapi belum diproses di transaksi barang keluar. Berarti kita harus proses terlebih dahulu di transaksi barang keluar ya teman-teman. Kemudian yang barang yang sudah terkirim, bisakah kita modif nama penerimanya? Ya, sudah terkirim, dilarang rubah nama penerima. Jadi kita nggak bisa modif lagi nama penerimanya ya teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Nah, misalkan barang ini, pesanan ini akan kita kirim ya teman-teman, akan kita kirim. Kita tinggal copy aja ini ya. Oh ya, yang ini tadi dokumentasinya ada di sini, barang masuk. Jadi kita cari. Nah, dia ini ya, nih P002. Nih, barang masuk. Tadi stok awalnya 7 ditambah 1, jumlah masuk 1 jadi 8 ya. Stok stok barangnya jadi 8. Kita lihat di sini stok barang 8 ya. Untuk yang komputer ya, teman-teman. 8. Oke. Jadi kita akan distribusikan. Jadi di sini di transaksi barang keluar ini kita bisa menggunakan 3 metode pendistribusian barang. Yang pertama, kita bisa langsung distribusikan jika kita tidak punya nomor pesanan dan nomor aset. Oke ya teman-teman, kita bisa langsung distribusikan. Nah, ketika kita punya nomor pesanan seperti yang kita buat tadi, kita bisa pilih ini nomor pesanan, paste di sini, kemudian kita enter, pilih pesanannya. Jadi dia otomatis ini akan keisi, dan kita tinggal input ini, isi nomor asetnya, kemudian kita insert. Oke. Nah, jika kita ingin menggunakan ini, fitur ini ketika barang tersebut sudah diretur di GA, di gudang, kemudian ingin kita distribusikan lagi, kita bisa menggunakan ini. Jika kita ingin menggunakan ini ya, nomor aset, jadi aset atau barang itu udah harus diregistratur. Jadi barang itu udah diretur ke gudang GA, kemudian tim GA akan mendistribusikan kembali barang itu, maka kita bisa menggunakan fitur ini ya, fitur ini. Jadi setiap barang itu atau aset barang itu akan tetap ada historinya. Jadi tetap akan ada catatan barang ini distribusi awalnya tanggal berapa, ke outlet mana, kemudian dia dipindah ke mana, ke outlet mana, tanggal berapa, kemudian dia direturnya tanggal berapa, kemudian dia didistribusikan kembali tanggal berapa. Itu akan ada rekotannya semua ya teman-teman. Jadi barang itu terus akan ada rekotannya gitu. Jadi
masa ekonomisnya akan tetap bisa dihitung. Jadi sistem otomatis akan menghitung masa ekonomisnya. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menggunakan ini nomor pesanan ya, fitur nomor pesanan. Jadi kita enter, kita pilih komputer. Nah, tanggal distribusi tanggal 19. Saya tanggal pengadaannya saya buat tanggal 18, tanggal 19 deh, karena tadi kita apa namanya? Misalnya tanggal 19 ya. Masa ekonomisnya 48 bulan ya, teman-teman. Ini bulan ya, 48 bulan. Bagus. Keterangan kita kasih strip boleh. Nah, ini bisa di input manual 10 digit ya, teman-teman. Atau kita bisa otomatis. Tuh. Ya, bisa kita otomatis. Kemudian kita tinggal klik insert. Nah, akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita input, simpan. Data transaksi berhasil disimpan. Oke. Nah, apakah ingin cetak kartu aset? Ya, kita cetak kartu asetnya ya, teman-teman. Ini kartu aset. Apakah ingin cetak kartu distribusi aset? Ya. Nah, ini kartu distribusinya. Jadi, kartu distribusi aset, nomor distribusinya ini, tanggal distribusinya ini, kemudian kita distribusikan ke divisi mana. Tuh, jadi ini ya, teman-teman. Kemudian ini kartu asetnya ya, teman-teman. Nomor asetnya ini kita bisa kasih logo sih di sini. Nama, kemana, tanggal distribusinya, tuh ya, teman-teman. Nah, tadi kita udah distribusikan. Nah, ini ada di sini monitoring barang di divisi ya, teman-teman. Kita bisa cari. Nah, ini barangnya. Ini tanggal 19. Atau kita bisa filter di sini tanggal 19. Nah, ini fiturnya lumayan banyak ya, teman-teman. Kita bisa filter berdasarkan tanggal distribusi, nama barang, statusnya, dia di departemen mana, area, provinsi, nih di divisi, kode divisi. Kita bisa filter ya, teman-teman. Kita juga bisa filter nomor aset. Nah, nomor aset ini kita bisa filter lebih dari satu nomor aset ya, teman-teman, di sini ya. Dan kita juga bisa print ulang kartu asetnya. Nah, ini ada dua fitur, kartu aset berdasarkan tanggal distribusi awal, kartu aset berdasarkan tanggal distribusi mutasi. Oke. Yang tanggal 19 tadi, coba kita lihat history. Oh, di sini belum. Di sini nggak ada history. Jadi di history itu ada di menu yang lain ya, teman-teman. Jadi di sini real ya. Ini real barang-barang yang masih ada di di departemen ini, di divisi ini, Denpasar Selatan. Oke. Nah, kemudian kita akan coba mencari lebih dari satu nomor aset ya, teman-teman. Nah, kita akan cari 6 nomor aset. Cari. Maka akan muncul 6 nomor aset aja ya, teman-teman. Maka akan muncul 6 nomor aset aja. Kita juga bisa ekspor. Kita bisa ekspor nih. Kita bisa ekspor tes. Oke, kita bisa ekspor. Oke. Ya, kita buka. Nah, jadi hasil ekspornya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian ini kita bisa print. Keenamnya ini bisa kita print. Kita cek all, kita print. Ya. Oke. Jadi akan keenamnya ini akan kita print. Ya, teman-teman. Oke. Jadi kita bisa print ulang atau kita buat dulu pendistribusian barang, kemudian kita langsung
print bareng di sini. Bisa ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini ada mutasi barang. Nah, jadi yang tadi akan kita mutasi. Barang yang tadi akan kita mutasi ya, yang tanggal 19 ini ya. Oke, kita mutasi. Mutasi barang. Jadi nomor aset lamanya, kemudian kita enter, maka akan muncul di sini. Dan kita akan mutasi kemana? Nah, kita mutasi ke Denpasar deh. Tadi kan DC Denpasar Selatan ya. Nah, kita kasih ini nomor asetnya. Jadi yang lama ini akan ke replace sini. Kemudian nomor distribusi lamanya akan ke replace ini. Ya. Oke. Kita lihat. Jadi kita nggak akan bisa lagi mencari nomor aset ini. Kita cari nomor aset yang ini ya, teman-teman ya. Lalu kita simpan. Mutasi berhasil disimpan. Apakah ingin cetak? Ya. Ya. Nah, jadi akan seperti ini. Nah, otomatis dia akan ngeprint DPS01 karena kita tadi distribusikan lagi ke mutasi ke DPS01 itu ya teman-teman. Nah, kita lihat di monitoring barang di divisi. Nah, jadi yang ini udah nggak ini lagi nomor asetnya, dan kode distribusinya juga nggak ini, lihatnya. Nah, jadi dia berubah namun statusnya udah mutasi ya. Tanggal mutasinya akan ke record di sini ya teman-teman. Nah, tanggal mutasi ini dia divisi pertamanya, awal distribusinya ke DC Denpasar Selatan, kemudian ini divisi terakhirnya. Jadi dia udah di DPS Denpasar ya teman-teman. Nah, udah di Denpasar. Dan sistem ini juga otomatis dia menghitung total penyusutan per bulannya berapa. Kemudian pokoknya tiap hari dia otomatis akan menghitung penyusutan. Total yang disusutkan berapa, sisa bulan penyusutannya gitu ya teman-teman. Dia otomatis menghitung penyusutan, total yang disusutkan udah berapa, sisa bulan penyusutannya berapa, total yang belum disusutkan berapa. Ini ada semua ya teman-teman di sini. Nah, karena kita udah mutasi tadi, jadi kita bisa cari di sini historinya. Nih, histori barang tanggal 19 ya. Nah, ini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita distribusikannya di sini. Distribusi awalnya DPS 38, kemudian tanggal distribusinya masih tetap yang ini ya. Mana ya? Nih, tanggal distribusinya. Tanggal pengadaannya ini nggak akan berubah di sini. Tanggal pengadaan. Nih, tanggal pengadaan. Kemudian di sini akan ada alurnya. Jadi kita mutasi tanggal 19 bulan 7 2020, kita mutasi atau pindahkan barangnya ke DPS 01 ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa retur nih, retur barangnya. Nih, kita retur barangnya. Kita juga bisa jual barangnya. Tuh. Ini dokumentasi, ada monitor barang retur, penjualan barang rusak, aset, impor. Nah, ini impor aset ini kita bisa impor massal nih. 1000 data ini saya nggak import satu persatu ya teman-teman. Jadi saya import semuanya. Jadi misalkan teman-teman udah punya data aset ya, data aset di Excel. Jadi teman-teman bisa mengimport ke sistem. Jadi dengan cara download template-nya terlebih dahulu ya, kemudian teman-teman isi di sana di template-nya itu.
kemudian klik import, pilih nama Excel ya, kemudian open. Setelah open, kemudian klik simpan ini ya teman. Jika kita klik ini, maka tombol simpan ini akan aktif ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Aplikasi ini juga kita bisa ganti password di sini. Ya, kita ganti password misalkan ADM 003. Bisa nggak kita cari password lama salah? Satu. Oke. Jadi dia langsung nembak yang ini walaupun ada password, ada apa namanya? Ada ID yang passwordnya sama, jadi dia langsung nyari yang ini ya teman-teman. Oke. Diketikkan password barunya apa. Jadi kalau password barunya sama, dia tetap nggak akan nyimpen. Password baru tidak boleh sama dengan password lama, gitu ya teman-teman. Jadi kalau dia nggak matching, password baru dan konfirmasi password tidak sama, gitu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa backup database. Jadi database kita backup di klien, kita bisa backup ya, di komputer klien kita bisa backup. Jadi ini konsepnya klien server ya. Kemudian login ini kita bisa lihat apa namanya, loginnya, logoutnya ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini login jam berapa dia, logoutnya jam berapa dia gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada panduan aplikasi. Nah, ada panduan aplikasi. Sini ada panduan aplikasi, kemudian di sini yang report tadi ya teman-teman. Nih. Jadi kayak hasil di divisi totalnya ada berapa. Kita bisa lihat satu semua aset. Nih, semua aset. Kita aset retur, aset mutasi. Ada satu. Tadi kan satu kita mutasi ya teman-teman. Lihat grafik. Ini grafiknya. Oke ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, demikian video tutorial dari saya teman-teman. Apabila teman-teman berminat, saya melanjutkan video. Rencana saya sih, saya ingin membuat tutorial ya teman-teman. Membuat tutorial yaitu dasar-dasar kita membuat aplikasi ini ya teman-teman. Namun nanti akan saya sederhanakan tampilan menunya, menu utamanya saya sederhanakan ya teman-teman. Jadi nanti akan saya munculkan di sini. Bisa kita lihat di sini ya. Menu-menunya enggak seperti ini ya teman-teman. Kemudian nanti kita akan bahas langkah demi langkah ya kita membuat ini ya teman-teman. Mulai dari master, kita buat master admin terlebih dahulu, koneksi database, kemudian master admin, kemudian kita buat menu utama, login, kemudian kita buat ini, kita buat satu persatu ya teman-teman, step by step ya teman-teman. Nah, jadi saya minta bantuan teman-teman untuk subscribe channel saya ini. Teman-teman bisa share, komen ya. Misalkan teman-teman, oh kak, ini nih gimana ya. Nanti kalau bisa saya langsung jawab. Nanti kalau nggak bisa, saya akan cari referensi dulu ya teman-teman. Oke, jadi nanti akan saya buatkan video tutorialnya ya teman-teman. Jadi teman-teman like, subscribe, kemudian aktifkan loncengnya. Jadi setiap saya upload video, teman-teman ada pemberitahuan. Itu ya teman-teman. Nanti kita akan pelajari step by step. Jadi biar saya semangat untuk membuat video tutorial, kita sama-sama belajar ya teman-teman di sini.
karena saya belum tentu bisa semuanya. Jadi mungkin ada masukan dari teman-teman yang menonton video saya ini, jadi saya bisa cari referensi lagi. Oh seperti ini, oh boleh dicoba seperti itu ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, demikian video demo aplikasi dari saya. Uh, See you next time teman-teman.